Dulu meniru, sekarang menakutkan. Dulu China cuma bisa meniru. Sekarang dunia mulai takut dengan teknologi rudal China. Dari langit ke laut, dari darat ke bawah laut. Inilah 5 seri rudal paling mematikan yang menjadikan China sebagai raja baru medan perang global. Siap-siap terkejut guys, karena inilah rahasia di balik kekuatan militer China yang membuat Amerika tak bisa tidur nyenyak. Seperti diketahui, ya memang benar, dulu China hanya bisa meniru alias jago copy-paste. Tapi jangan salah, meniru juga butuh kecerdasan loh. Butuh teknologi, butuh industri yang siap. Coba pikir, kalau cuma meniru itu gampang. Kenapa negara lain yang nyindir itu nggak bisa meniru balik? Sampai produk sekecil jarum aja harus impor dari China. Sungguh memalukan kan? China memang start dari nol, tapi mereka tiru sambil belajar, sambil modifikasi, lalu boom. Dalam satu generasi, mereka bukan cuma meniru. Mereka salib di tikungan guys. Sekarang siapa yang bikin rudal hypersonic pertama dan terhebat di dunia? Siapa yang bikin kapal induk sendiri? Stasiun luar angkasa sendiri? Siapa yang punya jaringan militer darat, udara, laut yang bikin AS deg-degan? Jawabannya China. Dan ini bukan sulap. Ini hasil dari strategi nasional plus kerja keras bertahun-tahun. Dari bangsa yang dulu belanja senjata ke bangsa yang sekarang jual teknologi. Hari ini kita bakal ngobrolin 5 kartu truf rudal China yang siap hancurkan siapa saja yang berani cari gara-gara. Seperti seri Pili PL, Yingqi YJ, Hongqi HQ, Julang JL, dan Tongfeng DF. Dari nama-namanya saja udah keren. Dan di balik tiap seri itu ada kisah hebat tentang industri militer China yang berhasil bangkit dari posisi mengekor jadi memimpin dunia. Yuk kita bahas satu persatu sampai tuntas. Pertama, Pili PL. Ngomongin soal rudal PL yang sekarang lagi naik daun dalam peperangan India-Pakistan. Di kalangan penggemar militer ada satu kalimat keren. Semoga PL-15 menerangi kokpitmu. Kedengarannya penuh percaya diri kan? Dulu, China nggak punya fondasi teknologi kuat. Setelah berdiri sebagai negara, China sempat belajar dari mantan Uni Soviet. Tetapi setelah hubungan merenggang, China harus jalan sendiri. Rudal PL-1 dan PL-2 awalnya cuma tiruan dari rudal K-13 Soviet, yang juga tiruan AIM-9B Sidewinder dari AS. Waktu itu China masih seperti anak TK belajar berjalan, sambil jatuh dan cuma bisa meraba-raba. Titik baliknya datang saat PL-10 muncul. Ini rudal sangat luar biasa, dijuluki Raja Pertempuran Jarak Dekat. Dilengkapi sistem bidik helm buatan lokal. Pilot cuma perlu menoleh ke arah musuh, rudalnya langsung ngikut tanpa basa-basi. Konsepnya, mata lihat rudal langsung tembak. Bandingkan dengan pilot jet tempur yang cuma kuat sekitar 9G. PL-10 bisa bermanuver sefleksibel ular terbang. Bikin musuh susah banget kabur. Dibandingkan dengan AIM-9X Amerika atau Phaeton Israel telah setara, bahkan di beberapa aspek lebih unggul. Lalu muncul PL-15 yang menaikkan standar pertempuran udara jarak menengah. Menggunakan mesin pulsa ganda, kayak punya 2 tahap akselerasi. Dan radar tercanggih ESA, daya jangkau bisa lebih dari 200 km. Rudal ini khusus didesain dan sesuaikan untuk stealth fighter J-20 generasi kelima. Jadi, sebelum musuh sadar, rudalnya sudah meluncur. Ini yang disebut kill before being seen. Hari ini, rudal PL-21 terbaru juga lagi ramai dibicarakan. Meski belum dikonfirmasi secara resmi, namun banyak yang percaya ini pasti rudal udara hypersonic jarak jauh, super cepat, yang khusus dipersiapkan untuk Paman Sam. Bisa jadi ke depannya aturan pertempuran udara akan ditentukan oleh PLA. Intinya, rudal seri PL mencerminkan pertumbuhan angkatan udara PLA dari peniru menjadi pelopor teknologi mutakhir dunia. Kedua, rudal Yingqi atau YJ. Seri Yingqi atau Eagle Strike jelas dipersiapkan untuk angkatan laut. Ini adalah rudal anti kapal pamungkas. Bisa diluncurkan dari laut, udara, darat, bahkan kapal selam. Dari subsonik hingga hypersonic. Dari siluman sampai manuver terminal. Yingqi adalah pemain serba bisa. Awalnya Yingqi 8
Cuma hasil modifikasi dari rudal P-15 Uni Soviet. Tapi kemudian berkembang jadi Ingji 83A. Masih subsonik, tetapi sangat tersembunyi. Dengan jarak tembak di atas 200 km. Bisa dengan santai menghancurkan kapal perang ukuran menengah dan kecil. Namun, yang paling bikin militer AS tidak bisa tidur nyenyak adalah Ingji 62. Bisa menembak dari jarak di atas 400 km lewat pesawat pembom H-6K dan mengincar target darat. Mirip Tomahawk AS, tetapi dengan kemampuan tembus pertahanan yang jauh lebih fokus. YJ-18 punya strategi unik. Awalnya subsonik untuk hemat bahan bakar dan mendekat secara diam-diam. Lalu di akhir akselerasi hingga 3 Mach. Seperti belati yang menembus sistem pertahanan lawan secara mendadak. Bahkan gugus tempur kapal induk AS pun harus berpikir 2-3 kali. Tapi yang paling gila adalah YJ-21. Pernah tampil di parade militer China. Rudal ini adalah senjata hypersonik dengan kemampuan manuver peluncuran dari kapal perusak 055. Bisa bikin kapal induk harus menjauh sampai rantai pulau kedua. Ini adalah pembunuh kapal induk AS versi 2.0. Sekarang, Angkatan Laut PLA sedang naik kelas dari Laut Kuning ke Laut Biru. Rudal Eagle Strike Ingji jadi senjata utama untuk membentuk jaringan pertahanan anti-akses di dalam rantai pulau kedua. Kalau kapal induk AS berani memasuki sampai rantai pulau kedua, mereka harus tanyakan dulu pada rudal YJ jika ingin kembali dengan selamat. Ketiga, rudal Hongqi atau HQ atau bendera merah adalah seri rudal darat ke udara pamungkas PLA. Rudal HQ khusus didesain untuk sistem pertahanan udara dan anti-rudal. Dari rendah ke tinggi, dari jarak dekat ke jauh, semuanya dapat dilindungi. Banyak netizen yang salah kira HQ-9 cuma tiruan S-300 Rusia. Memang awalnya pakai teknologi mereka, tetapi sekarang PLA udah kembangkan sendiri dengan teknologi yang lebih canggih dan fokus. HQ-9B dan 9C pakai radar tercanggih ESA. Sistem panduan mandiri bahkan bisa integrasi dengan senjata pertahanan udara PLA lainnya. Bisa merontokkan jet tempur, rudal jelajah, bahkan rudal balistik jarak menengah. Jauh lebih canggih dari versi aslinya S-300 dari Rusia. HQ-16 lebih untuk pertahanan lapangan, mobile, cepat tanggap. Cocok menemani pasukan darat dimanapun mereka berada. HQ-17 lebih fleksibel, dipasang di sasis roda. Bisa jalan bareng tank dan radar. Semacam bodyguard bergerak untuk target penting. Rudal musuh baru nongol, udah langsung dihantam. Sedangkan untuk perlawanan anti-rudal ada HQ-19 dan HQ-26. Yang pertama khusus untuk rudal balistik menengah. Yang kedua jangkauan lebih dari 400 km. Bisa lacak stealth fighter dan rudal hypersonic. Meskipun data pastinya sangat dirahasiakan oleh Beijing. China sekarang punya 3 lapis pertahanan udara, rendah, sedang, dan tinggi. Dulu, negara penjajah barat gampang menyerang lewat udara. Sekarang, negara manapun yang berani menyelinap masuk harus melewati bendera merah atau HQ ini. Keempat, Chilang atau JL. Chilang atau ombak raksasa adalah rudal balistik dari kapal selam. Inilah inti kekuatan nuklir laut tentara PLA. Mengutamakan penyembunyian dan daya gentar terhadap musuh. JL-1 cuma punya jarak tembak 1.700 km. Kapal selam PLA harus nekat mendekati pantai musuh buat menembakkan rudal ini. Jadi sangatlah beresiko. JL-2 night level, jaraknya sampai 7.000 km. Dari dekat perairan China aja sudah bisa mengenai pantai barat AS. Inilah yang disebut kapabilitas serangan nuklir balasan. Kalaupun musuh nembak duluan, kapal selam PLA tetap bisa membalas dari kedalaman laut. JL-3 makin ngeri. Jarak tembak lebih dari 12.000 km. Bisa bawa banyak hulu ledak MIRV, di mana setiap hulu ledak bisa diarahkan ke target sasaran yang berbeda. Satu kapal selam tipe 096 bisa bawa belasan rudal nuklir, dan tiap rudal punya beberapa hulu ledak. Cakupannya mendunia. Tak perlu mendekat pantai musuh, cukup sembunyi di laut dalam. JL-4 bahkan lebih ekstrim. Dari versi dasar JL-3,
yang punya jangkauan 12.000 km. Ini, menurut analisis AS, bisa tembus hingga 22.000 km. Kekuatan utama nuklir berbasis laut adalah kemampuannya untuk bertahan hidup. Silo peluncuran di darat bisa dihancurkan, pembom nuklir di udara bisa dicegat, tapi kapal selam nuklir tersembunyi di lautan luas membuat musuh sangat sulit untuk menemukannya. Inilah komponen paling kokoh dalam kekuatan nuklir Trinitas Negeri Panda. Dengan adanya rudal Chilang atau JL, daya gentar nuklir China telah benar-benar solid. Karena satu langkah salah AS berarti potensi kehancuran total baginya. Itulah mengapa AS hanya berani menggertak lewat retorika, propaganda media, sanksi ekonomi, atau tekanan diplomatik, daripada konfrontasi militer langsung melawan China. Jadi, meskipun AS unggul dalam jumlah senjata dan boneka sekutu militer, keseimbangan ketakutan alias mutual assured destruction tetap membuat mereka berpikir 1000 kali sebelum menyerang negara yang punya sistem MIRV atau Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle yang siap tempur. Rudal pamungkas kelima, rudal Dongfeng. Seri Dongfeng alias angin timur sebagai penutup, jelas merupakan senjata pamungkas negeri Panda. Dari serangan taktis hingga penangkal nuklir strategis, semua bisa dilakukan dan serba bisa. Contohnya, Dongfeng 15 dan Dongfeng 16 adalah jagoan taktis. Dengan jangkauan 600 hingga 1000 km dan akurasi hingga 5 meter. Dirancang khusus untuk menghancurkan bandara, pelabuhan, dan stasiun radar musuh. Sangat cocok untuk konflik di Selat Taiwan. Pantas dijuluki pakar pembongkaran presisi. Selanjutnya, Dongfeng 21D. Ini adalah rudal balistik anti kapal perang pertama di dunia. Dulu, rudal balistik hanya bisa digunakan untuk target tetap. Tapi China menunjukkan perbedaannya. Rudal ini dilengkapi manuver tahap akhir dan radar pemandu. Dibuat khusus untuk memburu kapal induk AS. Bisa menyerang dari jarak lebih dari 1000 km, dan kapal induk tidak bisa menghindar. Ini benar-benar menghancurkan mitos kapal induk AS yang tak terkalahkan. DF-26 lebih hebat lagi. Dengan jangkauan 4000 km, bisa membawa hulu ledak nuklir maupun konvensional. Dirancang khusus untuk menyerang pangkalan strategis AS di Guam, hingga dijuluki pembunuh Guam. Ini mencerminkan strategi pencegahan fleksibel China, gabungan nuklir dan konvensional. Sementara DF-17 adalah senjata viral dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa? Karena rudal ini menggunakan teknologi glide body hypersonic, Chengpo T atau bus glide, dengan kecepatan lebih dari Mach 10. Jalur terbangnya pun sangat unik. Tidak seperti rudal biasa yang melengkung parabola, melainkan naik turun seperti batu dilempar ke air. Radar musuh tak bisa memprediksi lintasannya, apalagi mencegah. Teknologi ini langsung bikin China jadi pemimpin global. Bahkan militer AS pun sampai sekarang belum tahu cara menangani. Jika Beijing mengklaim berada di posisi nomor 2, tidak ada satupun negara di dunia yang berani mengklaim nomor 1. Singkatnya, seri rudal Dongfeng adalah tinju strategi. Kedua, dari solo ke sistemik. Dulu, rudal China hanya jalan sendiri-sendiri. Sekarang gabungan kekuatan udara, laut, darat, dan bawah laut. Ada PL-15 di udara, YJ anti kapal, HQ pertahanan udara, JL nuklir bawah laut, dan DF untuk serangan jarak jauh. Semuanya serba lengkap. Jadi, satu sistem operasi besar. Artinya, 1 ditambah 1 bisa jauh lebih besar dari 2. Inti ketiga, dari jaga rumah hingga menggentarkan dunia. Dulu, rudal China hanya untuk jaga rumah, seperti anjing penjaga. Hari ini, dengan 3 kapal induk, kapal selam nuklir, dan pembom jarak jauh, rudal China bisa diluncurkan dari laut, udara, dan bawah laut, siap menjangkau seluruh dunia. Kesimpulannya, bukan soal satu rudal hebat. Inilah mesin perang China yang bikin AS gentar. Jangan salah kaprah. Kekuatan rudal China bukan karena satu senjata super, tetapi karena sistem militer yang terintegrasi, masif, dan sangat maju. Dari sains material, elektronik pemandu, mesin roket, hingga integrasi data, China menempuh lompatan teknologi gila yang bangsa lain butuh 100 tahun untuk mencapainya. Konflik India-Pakistan itu cuma ujung kuku dari kekuatan militer China yang sesungguhnya.
Kalau China buka semua kartunya, dunia akan terengah-engah melihat seberapa besar dan siapnya kekuatan ini berdiri. Sekarang China bukan cuma bisa bertahan, tetapi berdiri tegak sebagai raksasa global. Rudal-rudal ini bukan cuma senjata. Ini adalah simbol keberanian, kepercayaan diri, dan dominasi teknologi global. Dunia mulai sadar, China bukan lagi penonton, tetapi pengatur panggung dunia. Tulis komentarmu dan share dengan teman-teman ya.